Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, kami dari kelompok 8A, D3 Perpajakan, yang terdiri dari Pilo Alfi Paujan, Alisa Andani, Sinta Alfia, dan Sigi Taufik. Di sini kami ingin mempresentasikan langkah-langkah membuat laporan keuangan. Yang pertama itu, seperti yang ada di layar tersebut, kita harus mencatat data-data transaksi. Misalkan, kami mensurvei dari kedai rembuk kopi. Nah, kita mencatat semua data transaksi yang terjadi yang ada di kedai rembuk kopi. Bila sudah dicatat secara detail dan menyeluruh, lalu transaksi tersebut diposting ke dalam jurnal umum. Nah, jurnal umum seperti yang ada di layar tersebut. Bila sudah diposting tersebut, nah contohnya nih, transaksi yang pertama tanggal 2 November 2021, Tuan Andika menambahkan modal ke kas kedai sebesar 443. Transaksi selanjutnya yaitu menjual 30 minuman kepada pelanggan dengan total 497.000, dan transaksi selanjutnya itu membeli 2 bubuk red velvet seharga 220.000. Lalu diposting ke dalam jurnal umum. Nah, yang pertama itu kan dia menambahkan modal, artinya kalau terjadi menambahkan modal, artinya kasnya bertambah, modalnya bertambah. Senilai 443.000. Nah, transaksi selanjutnya itu kan mendapat pendapatan penjualan. Artinya kalau kita menjual, artinya kita mendapat uang kan. Nah, uang itu dimasukkan ke dalam kasnya. Jadi, kas itu bertambah dan pendapatan penjualannya itu berkurang. Senilai 497.000. Transaksi selanjutnya yaitu kan membeli perlengkapan toko. Artinya kalau bila membeli, artinya kan mengurangi kas. Jadi jurnal umumnya yaitu perlengkapan toko pada kas. Nah, jadi kesimpulan dari jurnal umum ini adalah memposting ataupun membedakan antara pengeluaran dan pemasukan. Selanjutnya, transaksi dari jurnal umum dimasukkan ke dalam buku besar guna untuk meringkas semua data transaksi yang sudah tertulis di dalam jurnal umum. Kemudian, Kemudian diposting ke dalam neraca saldo di seluruh jenis nama akunnya, beserta saldo total dari setiap akun yang telah disusun sesuai dengan kode akun dari buku besar perusahaan. Kertas kerja atau neraca lajur. Suatu kertas yang berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data-data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara sistematis. Kertas kerja berfungsi untuk alat bantu dalam menyusun laporan keuangan karena fungsinya sebagai alat bantu sehingga dapat membantu untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Laporan laba rugi. Laporan keuangan suatu perusahaan yang mengukur keuntungan atau kerugian suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan laba rugi biasanya dibuat setiap bulan, kuartal, dan tahun. Manfaat pertama dari laporan laba rugi yaitu dapat menjadi bahan evaluasi kinerja perusahaan. Melalui laporan laba rugi, kita dapat melihat peningkatan pendapatan atau kerugian yang didapat oleh perusahaan. Dengan melakukan evaluasi, dapat meminimalkan resiko kerugian. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas salah satu jenis laporan keuangan yang bertujuan untuk menggambarkan aktiva bersih dari suatu perusahaan. Jadi ini contohnya kan kedai rembuk kopi. Itu tuh akun-akun yang ada di dalam laporan perubahan ekuitas itu ada modal awal Tuan Dika, laba bersih, privat Tuan Dika, penambahan modal, dan modal akhir. Udah itu saldo-saldonya itu seperti 6.731.000 itu didapatnya dari kertas kerja. Selanjutnya laporan posisi keuangan.
Laporan yang sifatnya sistematis terkait posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan posisi keuangan sendiri merupakan ringkasan dari perusahaan terkait kondisi aset, liabilitas, dan juga ekuitas perusahaan. Tujuannya untuk mengetahui kondisi utang, aktiva, dan modal suatu entitas pada waktu tertentu. Contohnya ini kedai Rembuk Coffee itu per 30 November 2021. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, salah ucap, kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.